Hai sobat, balik lagi di channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap waras ya. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah cerita menarik nih. Sebelum itu jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbarunya. Namaku Wawan. Aku adalah seorang mahasiswa jurusan hukum di sebuah universitas swasta di kotaku. Kali ini aku akan menceritakan kisahku yang bisa dibilang ya sedikit aneh lah. Semua berawal dari aku menjadi seorang mahasiswa baru. Dan pada waktu itu aku masih semester 1. Ya masih terlihat polos dan lugu sih. Suatu ketika aku sedang berjalan di area kampus. Niatnya sih ingin ke kantin sebentar, kemudian pulang. Karena sebenarnya sudah tidak ada kelas. Tiba-tiba aku membuka ponselku dan ada notifikasi dari pesan di sosial mediaku. Aku lihat ternyata ini kakak kelasku. Dia ingin meminta tolong kepadaku agar aku membantunya untuk menjadi salah satu responden agar penelitiannya bisa cepat selesai. Karena dia kakak kelasku, ya aku sanggupi saja permintaannya. Aku tidak pernah berpikir akan ada hal buruk yang menimpaku nantinya. Toh dia kakak kelasku, cuman berbeda fakultas saja sih. Setelah berkirim pesan dan tukar nomor telepon, aku akhirnya pulang. Aku lihat ponselku kembali dan ternyata ada pesan lagi dari kakak kelasku itu. Oh ya, sebut saja kakak kelas itu namanya Kak Udin ya. Kak Udin ini ternyata memintaku untuk mencarikan satu teman lagi untuk menjadi responden dalam penelitiannya. Karena Kak Udin membutuhkan 2 orang lagi yang bersedia menjadi responden dalam analisis penelitiannya. Ya, aku ajaklah temanku, sebut saja namanya Sukri. Si Sukri ini setuju untuk ikut serta membantu Kak Udin. Setelah itu, Kak Udin meneleponku lagi agar mengikuti semua aturan dan perintahnya. Aku dan Sukri tidak diperbolehkan untuk banyak bertanya. Ya, aku iyain aja sih. Aku dan Sukri mengiyakan tanda kita setuju. Dan dimulailah prakteknya. Aku dan Sukri berkomunikasi dengan Kak Udin hanya via telepon saja. Aku disuruh Kak Udin untuk menyiapkan kain putih. Oh bukan kain putih, tapi seperti selendang dan tali. Kemudian menyuruh membungkus Supri dengan kain dan mengikatnya dengan tali. Rasanya ini terlihat seperti pocong. Aku dan Sukri selalu membuat kesalahan dengan melewati beberapa perintah dari Kak Udin. Kak Udin sempat marah dan aku harus mengulangi dari awal lagi. Dan Sukri akhirnya menyerah karena nafasnya sesak dibungkus kain dan diikat seperti pocong. Sukri mulai curiga nih karena penelitian yang dilakukannya karena perintah Kak Udin itu sangat aneh. Sukri sudah memperingatkan aku untuk tidak melanjutkan perintah Kak Udin. Tapi karena aku tidak enak hati untuk menolak permintaannya Kak Udin, akhirnya aku juga yang dijadikan percobaan dibungkus seperti pocong. Dan memang benar-benar gak enak rasanya dibungkus dan diikat seperti itu. Setelah dibungkus, Kak Udin menyuruh Sukri untuk memfoto aku yang sudah dibungkus jadi pocong. Akhirnya selesai dan dia bilang, bagus deh kamu dibungkus seperti itu. Tapi Kak Udin juga meminta foto Sukri waktu dibungkus pocong dan aku lupa untuk memfotonya. Kak Udin marah dan memaksa Sukri melakukannya lagi. Si Sukri tidak mau dan memarahi Kak Udin. Kak Udin terdengar seperti memohon dan menangis. Namun, si Sukri tetap kekeh tidak mau melakukannya lagi dan kami pun saling bertengkar. Beberapa hari kemudian, kami mendengar bahwa Kak Udin ini ditangkap dan terancam masuk sel jeruji. Usut punya usut, diketahui bahwa Kak Udin ini berpura-pura melakukan penelitian dan melakukan hal yang tidak baik dengan foto yang dikumpulkannya. Foto itu adalah foto orang yang dibungkus seperti pocong. Aku memberitahu Sukri dan Sukri pun juga mengetahuinya. Oke, aku mulai paham. Sukri juga mulai mengerti tatapan wajahku yang seperti orang
Ya, jijik sih. Aku dan Sukri pun juga merinding setelah membaca berita yang saat itu lagi anget-angetnya. Jangan tanya kenapa ya, aku juga tidak mau kalau ternyata kita hanya dijadikan objek yang tidak masuk di akal. Oke, sekian cerita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus ikuti dan tonton video terbaru aku. Jangan nakal-nakal ya, salam otak waras, bye.